Perkenalkan, nama saya Asriyanti Kristina Modena. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis dan reaksi terang dan reaksi gelap. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula di bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau xilem dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen, semua proses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang terbentuk datar dan bagian daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contoh adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atau jaringan mesofil dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel berbentuk silinder dan tersusun rapat di dalamnya. Terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur, membuka, dan menutup stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga spon. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan polisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder, kloroplas, kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat bulat tumbuhan membran tilokoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilokoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru, karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak bisa diserap oleh daun dan akhirnya sampai di stomata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Pertama, reaksi terang berlangsung di dalam grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2 atau oksigen, ATP, NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stromata. Sumber energi hasil dari reaksi terang yaitu ATP, NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah saat makanan yang berupa glukosa, oksigen, dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makanan dan pertumbuhan, sedangkan untuk oksigen akan tersebar di luar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernapas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya, tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Sekian dari penjelasannya, saya mengucapkan terima kasih.